Selamat tahun baru. Di Minggu tanggal 17 Januari 2021. Kita akan ibadah kembali seperti biasa, ya. Adik-adik udah siap untuk beribadah pada pagi hari ini? Ya, jangan bosan-bosan ya adik-adik ya, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena sampai 2021 ini kita masih masuk di tahun 2021 dengan kesehatan, dengan umur yang panjang, ya. Itu karena kasih Tuhan. Jadi sebagai tanda ungkapan syukur, pagi ini kita mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun masih online ya adik-adik, gak apa-apa ya. Tuhan tetap hadir di rumah adik-adik. Siap? Ya. Kakak Leni mengundang adik-adik berdiri. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4. Hai mari sembah. Berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, atas kasih anugerah bagi kami sebagai pelayan dan anak-anak pelayan di Minggu tanggal 17 Januari di tahun yang baru 2021 ini Tuhan. Kami datang memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah pelayanan Pelkat Taruna di pagi hari ini Bapa. Sebab itu kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam tugas dan pelayanan kami, dalam ibadah kami, anak-anak lain kami di rumah maupun kami di gereja. Kami mohon Tuhan berkati kami semua dan berkati ibadah ini dari awal pertengahan akhir sampai akhir ibadah ini. Kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan nyanyi lagi dari Kidung Jemaat 49 untuk mempersiapkan firman Tuhan. Ada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab pada hari ini. Kakak minta kalian semua untuk membuka dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes pasal kedua ayat 1 sampai dengan 11. Jika Alkitab adik-adik semua sudah terbuka, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kembali kami diberikan kesempatan kembali dalam ibadah IHMPT. Tuhan berkati dan lindungi kami akan membaca sebuah firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, anak layani-Mu serta hamba-Mu yang Kau urapi Tuhan, biarlah bisa memberitakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih banyak ya Bapa, dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan akan ibadah kami. Amin. Kakak mulai membaca dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu?
saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. 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 Oke, adik-adik sekalian, kita bersyukur ya kalau pada sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan damai sukacita ya untuk bisa hadir di dalam ibadah online IHMPT pagi ini. Ya, kakak harap kalian semua tetap ya setia dalam mengikuti ibadah online ini. Nah, adik-adik, pembacaannya masih ingat kan ya waktu di PA dulu ya tentang Tuhan Yesus memberikan keajaiban, yaitu merubah air menjadi anggur ya. Ini adalah peristiwa pertama di mana Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Ya, jadi kalau adik-adik sekalian pernah ke pesta perkawinan, wah pasti seneng banget ya. Makanannya banyak banget. Ya, semua orang bersukaria ya. Seperti itu juga yang terjadi waktu itu ya di Kana ya. Tuhan Yesus waktu itu hadir bersama dengan ibunya ya. Untuk menghadiri pesta perkawinan. Ya, apa yang terjadi? Ternyata saat pesta berlangsung, waduh, anggurnya habis. Ya, jadi mereka itu di orang Yahudi mempunyai kebiasaan ya, mempunyai adat bahwa setiap perkawinan itu harus menyediakan anggur. Tapi bukan untuk mabok-mabokan ya, itu untuk sebagai tanda. Ya, anggur itu bersifat namanya untuk menjadi tanda bahwa mereka bersukacita ya, ada sukacita, ada kebahagiaan di dalamnya. Nah, pada saat mereka sedang mengadakan pesta itu ternyata anggurnya habis ya, dan Ibu Yesus ya mengetahui hal itu ya. Jadi dia cepat-cepatnya dia sudah pasti mengalami ya setiap kali bahwa Tuhan Yesus bisa ya membuat keajaiban. Makanya dia kasih tahu, anggurnya habis loh. Ya gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang sama ibunya, "Mau apa? Belum waktunya," gitu. Tapi ya itu kembali, Tuhan Yesus tuh punya rasa sayang ya, punya rasa peduli ya. Dia juga nggak mau sampai orang yang punya pesta itu malu nantinya kan, karena kehabisan anggur ya. Akhirnya disitulah Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan yang pertama kali, yaitu mengubah air menjadi anggur ya. Tapi itu semua terjadi juga karena semua orang yang situ yang percaya kepada kata-kata Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bilang, sediakan 6 tempayan, sediakan ya. Lalu setelah isi dengan air, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Dan mereka melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan perintah Tuhan ya. Sehingga apa yang terjadi, keajaiban pun terjadi ya. Dan anggur yang Tuhan Yesus buat ya, yang sudah ubah itu ya lebih enak daripada anggur yang sebelumnya ya. Sehingga pemimpin pesta bingung, loh kok anggurnya enak banget ini. Biasanya orang-orang tuh kasih dulu ya anggur-anggur yang baik ya, lalu setelah selesai baru anggurnya yang kurang baik, yang nggak enak gitu. Tapi ini kok sampai sekarang wah enak banget ini anggurnya. Nah gitu ya, itulah keajaiban yang Tuhan Yesus berikan ya. Nah kita sekarang mau belajar nih dari apa yang Tuhan Yesus perbuat ya kepada kita semua sebagai anak teruna, bahwa Tuhan Yesus
benar-benar hadir ya di tengah-tengah kehidupan daripada seperti Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kehidupan orang yang ada di Kana pada saat itu yang merayakan pesta ya. Ya, Tuhan Yesus pun senantiasa hadir di dalam kehidupan kita semua, gak hanya di kehidupan Kak Jen, gak hanya kehidupan kakak-kakak lain, tapi di kehidupan kalian semua ya. Tuhan Yesus itu peduli ya, senantiasa Tuhan memberikan kepada kita ya keajaiban-keajaiban yang gak pernah sekalipun ya kita pikirkan bahwa hal itu terjadi karena kuasa Tuhan. Coba kalian ingat-ingat ya, sekarang ini adik-adik sekalian sudah memasuki minggu ya kedua ya, minggu kedua dari dari bulan yang pertama ya di tahun 2021 ini. Nah, bagaimana nih adik-adik sekalian? Sudah memasuki minggu kedua, minggu ketiga, dan nanti akan memasuki minggu-minggu selanjutnya. Apakah adik-adik ada perubahan nggak nih? Ya, kalian semua sudah minggu-minggu yang lalu kakak sudah ingatkan bahwa yuk kita bikin listnya yuk, hari ini kita mau berubah nih ya, kita mau menjadi orang yang lebih baik ya, orang yang lebih peduli. Nah, itu kita semua dituntut ya, seperti Tuhan Yesus peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya ya, kepada orang-orang yang senantiasa ya memerlukan akan kasih Tuhan. Nah, adik-adik pun seperti itu dituntut ya kitanya, peduli satu terhadap yang lain ya. Nah, pedulinya gimana nih Kak? Ya pedulinya nggak hanya kalau misalnya kita dengar tuh teman kita yang sakit, nggak hanya cuman oke deh, semoga cepat sembuh ya. Ya, nggak hanya seperti kata-kata itu, tapi dituntut lagi lebih ya. Kalian bisa mendoakan dia ya, mendoakan teman kalian, ataupun juga peduli terhadap sekitar rumah. Ya, kalian melihat mama lagi cuci piring atau apa, ya bantu. Nah itu ya, bisa kita melakukan hal-hal yang baik di dalam rumah ya. Setelah di dalam rumah baru bisa keluar, seperti itu ya. Jadi sekalian ya, kita bisa menjadi berkat sebenarnya ya. Berkat nggak hanya di dalam rumah, tetapi juga bisa kita menjadi berkat bagi teman-teman kita sesama ya. Walaupun misalnya kita saat ini masih sampai saat ini ya, kita tetap belajar online ya di rumah ya. Sebenarnya kadang-kadang ngerasa bosan ya, kita sebenarnya udah hampir 1 tahun ini ya senantiasa online, tapi nggak apa-apa ya adik-adik sekalian, tetap bertahan ya. Kita yakin dan percaya bahwa suatu saat situasi ini akan berubah. Nah, tetapi di saat-saat seperti inilah kita dituntut adik-adik sekalian tetap setia di dalam Tuhan ya, tetap menjadi berkat bagi lingkungan, tetap menjadi berkat di dalam rumah ya. Kemudian melalui perkawinan yang di Kana ini ya, peristiwa yang kita baca di dalam Alkitab ya, kita diingatkan senantiasa bahwa kita harus senantiasa datang kepada Tuhan Yesus dalam situasi apapun ya. Gak hanya dalam suka aja dan ya suka aja pada saat kita lagi bergembira ya, Tuhan Yesus terima kasih aku dapat berkat banyak nih, tapi juga dalam keadaan ya yang kita keadaan yang duka ya, ataupun juga keadaan yang sedih ya, kita datang kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus harus menjadi orang yang nomor 1 yang harus kita datangi ya, untuk mengucap syukur apapun keadaan kita hari ini ya. Mau kita sedih, mau kita bahagia, senang ya, kita harus datang kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Nah itu dia, hati yang mengucap syukur adalah hati yang mau dibentuk oleh Tuhan Yesus, sehingga adik-adik semua bisa senantiasa selalu menjadi berkat ya, seperti Tuhan Yesus yang sudah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di pesta perkawinan Kana ya. Kakak yakin dan percaya bahwa kalian semua juga bisa menjadi berkat ya, dimanapun adik-adik berada ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik sekalian, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita renungkan, mari kita membuka dari KMM 129, Ku beroleh berkat. Sejahtera
adik-adik sekalian, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami telah diberikan renungan yang begitu baik Tuhan. Bagaimana Tuhan telah memberikan keajaiban Tuhan bagi orang-orang yang ada di dalam pesta di Kana Tuhan, yang merubah air menjadi anggur. Tuhan, kami mau Engkau mengubah hidup kami. Walaupun kami masih anak-anak layan teruna Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kami mau menyerahkan hati kami Tuhan untuk Tuhan ubahkan. Kami mau menjadi berkat Tuhan, seperti Engkau menjadi berkat bagi yang lain Tuhan. Biarkan kami juga Tuhan, anak layan-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih banyak ya Bapa, kuasa-Mu yang sempurna akan memberikan kepada kami Tuhan pengubahan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan tahun 2021 ini Tuhan, Engkau ubahkan kami menjadi anak-anak yang senantiasa Tuhan Engkau pakai di dalam setiap segi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini juga kami ingin mendoakan Tuhan untuk negara dan bangsa kami Tuhan. Saat ini masih Tuhan melawan pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa vaksin sudah tiba Tuhan. Biarlah Tuhan para pemimpin kami Tuhan bekerja dengan luar biasa Tuhan untuk menyembuhkan bangsa kami. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan berlimpah atas kehidupan bangsa kami. Biarlah Tuhan proses penyembuhan boleh terjadi Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh melewati masa-masa sulit ini Tuhan, di dalam pandemi ini Tuhan, bersama dengan Engkau. Tuhan pegang tangan bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh diselamatkan Tuhan. Banyak yang akan sembuh Tuhan dan boleh memperoleh kembali Tuhan hari-hari yang baik di dalam Engkau. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami mau berdoa juga khususnya bagi gereja-gereja di seluruh dunia, di mana saat ini Tuhan banyak sekali Tuhan godaan, tantangan dan rintangan di dalam kehidupan gereja. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan perlindungan bagi gereja kami, terutama Tuhan gereja GPIB Harapan Indah. Kami juga Tuhan banyak yang ingin kami perbaiki Tuhan di dalam kehidupan gereja kami. Tuhan tolong Tuhan, dan perubahan-perubahan para pemimpin, para presbiter yang telah tunjuk Tuhan, juga semua Tuhan kakak-kakak layan, biarlah Tuhan tetap memberikan kami hati yang teguh Tuhan untuk tetap melayani Engkau. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami mau berdoa bagi mereka yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan, untuk penyakit-penyakit terutama bagi COVID Tuhan 19 yang saat ini Tuhan tengah melanda. Mereka yang sudah dipanggil Tuhan, mereka yang sedang dalam kedukaan Tuhan karena telah kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan kasihi Tuhan. Engkau mau menghibur mereka semua Tuhan. Bagi mereka yang masih Tuhan berjuang untuk hidup Tuhan di rumah sakit Tuhan, banyak sekali Tuhan kamar-kamar yang sudah penuh Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau yang memberikan kesembuhan, tangan-Mu Tuhan melawat sehingga mereka boleh sembuh kembali Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami juga mau berdoa bagi anak yatim piatu Tuhan, janda dan duda Tuhan. Kau memberikan mereka Tuhan perlindungan, berikan rezeki dan berkat bagi mereka juga Tuhan, supaya mereka bisa bertahan di dalam pandemi ini. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi para pelayan-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, terutama ya bagi mereka yang melayani Engkau Tuhan di pelosok-pelosok daerah yang terpencil sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan mereka hati yang teguh untuk tetap melayani Engkau. Doa-doa kami ini semua Tuhan kami mau alaskan. Kami mau meminta di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan siapkan persembahan untuk Tuhan. Sudah siap persembahannya? Iya. Nah, ketika adik-adik memberikan persembahan itu,
Sesudah selesai ibadah, minta tolong mama atau papa bawa ke gereja ya adik-adik ya. Ya. Oke, kita akan merespon persembahan dari Kidung Jemaat 288. Adik-adik semuanya berdiri, kita akan mendoakan persembahan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami, terutama nafas kehidupan yang begitu berharga bagi kami semua, dan juga berkat berupa materi yang Tuhan berikan melalui orang tua kami yang telah bekerja, sehingga di saat ini anak-anak kami memberikan persembahan bagi-Mu ya Bapa. Itu bukan karena kekuatan mereka, tapi karena anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka belajar untuk memberi persembahan kepadamu. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat digunakan untuk kasih dan pelayanan Tuhan, khususnya di Gereja Harapan Indah. Dan ajarkan kami Bapa untuk memberikan yang terbaik, yaitu seluruh hidup dan kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kakak Leni mau memberikan sedikit pengumuman lagi bagi adik-adik ya, terkhusus untuk anak-anak taruna. Adik-adik kan tanggal 31 nanti ulang tahun Pelkat PT yang ke-38 ya. Nah, 1 minggu sebelumnya itu kan adik-adik sudah dikasih pengumuman atau pemberitahuan dari kakak layan ya PT untuk ada kegiatan yang berupa kompetisi mading ya, kompetisi mading, di mana itu kan sudah dikasih di pengumuman itu seperti apa. Adik-adik udah tahu kan, karena sudah di-share ke masing-masing sektor, dari sektor 1 sampai sektor 6, dan juga kepada WA grup anak-anak layan PT ya, sudah ada di situ, tinggal adik-adik bagaimana baca dan adik-adik kerjakan. Nah, batas waktunya adik-adik tanggal 24 Januari ya, batas waktu tanggal 24 Januari. Oke, bisa adik-adik kirim atau bisa juga bawa ke gereja. Nah, adik-adik ada deh pasti sesuatu yang dapat adik-adik dapatkan. Kalau yang adik-adik buat itu yang terbaik, pasti ada hadiahnya ya. Tapi kakak Leni nggak bisa sebutin di sini adik-adik. Nanti jadi sesuatu yang gitu loh, wow gitu loh ya. Oke, jadi semangat ya, tahun 2021 ini harus semangat. Nggak usah takut dengan COVID atau apa, tetap semangat di dalam pelayanan ya. Pasti Tuhan memberkati adik-adik. Oke. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik.
Adik sekalian, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak minta kalian semua bangkit berdiri dan kita akan membuka dari KMM 149, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, ucapan syukur kembali kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berpisah Tuhan satu dengan yang lain, tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tetap melindungi kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dengan persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus dengan Roh Kudus menyertai kami semua, kakak layan serta adik-adik layan teruna hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Sekalian, ibadah telah selesai. Ya, kakak harap kalian semua boleh menjadi berkat ya dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati.